Jadi komunikasi terakhir aku menyampaikan permintaan maaf dan izin untuk ketemu itu lewat Instagram, lewat DM. Kapan itu? Baik, ya beberapa hari lalu lo bilang podcast dalam kata yang itu lo silakan siap itu rindu lo terhadap diri seperti apa sih? Sebenarnya sih aku datang ke tempat Chris tuh sekedar wawancara biasa ya, isi podcast, dan banyak pembicaraan itu pun yang sebenarnya bukan membicarakan pas, tapi di akhir podcast itu si Chris memberikan kesempatan gue untuk berbicara, lu mau minta maaf sama siapa atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Nah di situ gue berbicara, gue minta maaf terhadap Virus dan keluarganya atas kelakuan gue kemarin, atas ucapan gue kemarin. Terus juga gue minta maaf sama Sony juga, dan terima kasih sama mereka yang sudah mengurus kasus dengan baik. Nah di situ karena gue kangen, akhirnya keluarlah air mata gue pada saat itu kan, karena sangat kangen banget. Dan itu benar-benar gak ada settingan ataupun gak ada pansos sama sekali, karena banyak banget komen di Instagram, ada yang baik, ada yang enggak gitu kan, tentang adapun yang membicarakan gue tentang pansos, nggak apa-apa gue terima. Sekarang pun siapapun orang yang mau ngebully gue tampung gitu. Karena apa? Mereka pantas ngebully gue karena gue udah mengeluarkan statement yang jadi bahan bulian mereka, dan statement itu salah sehingga gue bisa masuk dan menjalani hukuman gue kemarin. Spontan atau gimana sih bang? Oh, itu spontan tanpa dikonsep gitu. Kalau ngomongin pasti gue sedih ya, karena gue belum bisa jadi ayah yang baik buat dia. Terus juga gue belum bisa bersama dia, gue belum bisa ketemu sama dia gitu kan, karena gue sendiri untuk ketemu jujur malu. Kenapa malu? Karena dengan kelakuan gue kemarin, gue jadi malu untuk ketemu dia, dan ada timbul sebuah ketakutan dari gue apakah dia mau ketemu gue apa enggak. Tapi itu wajar, menurut gue wajar. Kenapa? Karena orang kalau udah berbuat salah dengan orang itu kan pasti kita nggak diwajibkan orang itu mau menerima nggak diharuskan orang itu mau menerima gua apa enggak gitu loh. Dan itu wajar banget. Kenapa? Karena yang gua hina itu ataupun yang gua pojokkan pada saat itu adalah ibu dari anak gue gitu. Dengan gua bapaknya, bukan orang lain. Jadi gua takut suatu saat gue diizinkan ketemu, pasti nggak mau ketemu sama gue. Tapi gue berpikir positif, dia pasti ketemu sama gue. Dan kalaupun misalnya ada halangan, gue pasti nunggu sampai kapan gue bisa ketemu sama dia. Ya gue bisa ketemu sama dia. Berarti udah berapa lama lu sampai nggak ketemu, dan komunikasi sejauh ini mungkin by phone atau video call atau apa gimana Pak? Kalau untuk by phone ataupun video call udah enggak ya, karena satu sisi gue nggak tahu nomor baru mereka, nomor lama gue juga udah nggak ada, itu udah ganti. Nah jadi komunikasi terakhir aku menyampaikan permintaan maaf dan izin untuk ketemu itu lewat Instagram, lewat DM. Kapan itu? Udah lama sih, waktu pertama aku keluar, terus pas pas ulang tahun pada tanggal 2 April kan, bulan April ya, aku meminta maaf, mengucapkan selamat ulang tahun, sampai minta izin untuk ketemu itu. Bang, tadi kan Jawabannya apa? gagal menjadi seorang ayah, mungkin banyak juga melewati perkembangan dari fase ini nggak sih? Kami juga nggak bisa ngaji, udah pintar banget gitu. Pasti, karena gini, perkembangan mas anak itu kan pada umur 3 tahun sampai 10 tahun menurut saya ya. Karena pada saat itulah anak masih lingkungannya masih di rumah,
begitu nanti ke SMP dia mulai sibuk dengan kegiatannya di luar, apalagi SMA lebih sibuk lagi, kuliah apalagi, ataupun nanti udah menikah, ya udah kita udah lepas itu dengan anak itu. Nah pada momen-momen itulah gue nggak ada dan nggak hadir bersama dia. Makanya disitu gue nyesel gitu, kenapa sih pada saat itu gue egois, kenapa sih pada saat itu gue ngeluarin statement-statement yang benar-benar bikin sakit hati dia dan bikin gue jauh. Bukannya bikin gua ngambek, bukannya bikin gua deket, karena pada saat itu gua ngambek. Sekali, tapi dari banyak hal itu, hal apa yang menurut Mas Gali itu paling fatal dulu yang dilakukan Mas Gali, yang paling disesali lah? Paling sesali, gue pernah ngeluarin statement kalau gue pengen ketemu sama dia, gue harus tes DNA. Itu adalah hal yang sebenarnya tidak boleh diucapkan pada saat itu. Itu adalah bukti kemarahan gue dan keegoisan gue, karena pada saat itu banyak banget persepsi di luaran dan provokasi dari luar sehingga gue mencuat marah. Contoh deh, waktu itu gue kan pengen mediasi sama Virus karena gue pengen membagi hari kan, pembagian hari deh, saya gue Sabtu Minggu atau dia Senin sampai Jumat. Tapi pada saat itu emang belum bisa seperti itu, karena pas itu sekolah di dekat rumahnya, sedangkan rumah gue jauh gitu. Jadi nggak mungkin untuk pembagian hari. Nah gue ngotot karena pada saat itu juga Virus berbaik hati, sok silahkan mau ke rumah kapan aja, sok datang. Nah gue nggak mau kan, karena gue menawarkan sesuatu itu tidak ada jalan temu yang akhirnya keluar pemberitaan kalau gue mau ngebut hak asuh kan pada saat itu. Jadi rame banget dan gue terprovokasi pada saat itu, yang akhirnya gue makin jauh. Ya udahlah, kalau emang nggak mau diizinin ataupun nggak mau mediasi, berarti itu bukan anak gue. Nah itulah ucapan itu yang sampai sekarang gue sesalin. Sebenarnya nggak usah terucap kata-kata itu. Karena apa? Karena dari dia lahir, dari Virus hamil, kan gue ada di situ. Itu bukti dari keegoisan gue, dari ketidakdewasaan gue, sampai akhirnya tercetuslah kata-kata seperti itu yang benar-benar nggak pantas lah seorang ayah ngomong seperti itu. Tandanya